teman-teman, kita ketemu lagi dalam mata kuliah PPE, Psychology and Professional Ethics. Oke, semua sehat ya, walaupun kondisi kita sedang dalam masa social distancing di rumah ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai materi etika ya, pengertian tentang etika. Pasti teman-teman juga sudah sering mendengar istilah etika. Nah, kita bahas dulu pengertiannya ya. Secara teoritis, etika ini asal katanya dari bahasa Yunani ethos ya. Jadi ethos ini adalah asal kata dari etika. Nah, ethos ini punya dua bentuk ya. Ada yang jamak yang artinya menjadi taeta, artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dengan pengertian dasar dari bahasa Yunani ini, maka kita bisa simpulkan bahwa etika itu adalah sesuatu kebiasaan hidup yang baik yang dianut dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah dasar dari pengertian etika berdasarkan asal katanya. Nah, dalam pengertian etika ini kita mengenal dua macam pengertian etika secara teoritis. Yang pertama, etika yang sama pengertiannya dengan moral. Moral sendiri itu asal katanya dari bahasa Latin mos. Dalam bentuk jamak disebut sebagai mores. Artinya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dalam pengertian yang pertama ini, maka etika bisa juga kita sebut sebagai moral, yaitu kebiasaan hidup yang baik berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan. Itu pengertian etika yang pertama secara teoritis. Pengertian etika yang kedua adalah etika yang tidak sama dengan moral. Nah, etika yang tidak sama dengan moral, pengertiannya itu sama dengan filsafat moral yang membahas dan mengkaji nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dengan pengertian yang pertama. Jadi, kalau pengertian yang pertama, etika sama dengan moral, itu terkait dengan adat istiadat, kebiasaan. Bagaimana cara kita berperilaku secara baik. Dalam pengertian yang kedua ini, etikanya tidak sama dengan moral, tetapi lebih kepada bagaimana etika dikaji. Jadi, mengapa orang harus berbuat baik? Mengapa orang tidak boleh berbuat buruk? Itu pengertian yang kedua. Sehingga dalam pengertian yang kedua ini, etika dirumuskan sebagai sebuah refleksi kritis dan sebuah refleksi yang rasional. Mengenai apa? Mengenai nilai dan norma itu sendiri. Jadi yang dicari adalah mengapa seseorang harus melakukan sesuatu secara baik dan benar. Lalu yang kedua juga bagaimana cara orang untuk bisa mendasarkan dirinya pada nilai dan norma umum yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu pengertian etika. Kemudian konsepsi dasar etika. Nah, dalam kehidupan kita mengenal dua macam etika ya, yang sama dengan norma atau sama dengan moral. Ada yang namanya norma khusus dan yang kedua norma umum. Apa itu norma khusus? Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan yang khusus. Misalnya, teman-teman di setiap institusi pendidikan, mereka punya aturan yang berbeda. Contohnya, misalnya kita di LP3I Tasikmalaya. Di kampus kita tidak boleh menggunakan alas kaki misalnya, tetapi di kampus lain mungkin berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai norma khusus. Biasanya aturan-aturan ini akan berbeda. Ada aturan di sekolah, ada aturan di perusahaan, ada aturan juga di rumah. Yang kedua adalah norma umum. Norma ini bersifat umum dan universal. Dia berlaku di semua bidang kehidupan. Nah, dalam norma umum ini kita mengenal tiga macam norma umum. Yang pertama adalah norma sopan santun atau etiket, ya, asal katanya etike dalam bahasa Inggris. Norma sopan santun ini adalah norma yang mengatur perilaku manusia termasuk sikap lahiriahnya. Misalnya bagaimana cara kita duduk, cara kita bertamu, kemudian cara kita berpakaian. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ini. Bagaimana supaya kita bisa diterima oleh masyarakat saat kita misalnya mau bertamu ke rumah orang. Atau kalau kita mau berkunjung ke suatu kegiatan, kita sesuaikan busana yang kita gunakan dengan dress code yang diatur misalnya.
Kemudian yang kedua adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah norma yang keberlakuannya itu dituntut secara tegas oleh masyarakat. Tujuannya supaya apa? Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kita mengenal norma-norma hukum pidana, perdata, dan seterusnya. Yang ketiga, yang termasuk ke dalam norma umum adalah norma moral. Nah, norma moral inilah yang mengatur semua sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, yang membedakan manusia dengan hewan dan sebagainya. Itu adalah konsepsi dasar dari lahirnya etika. Konsepsi yang lain dalam etika adalah yang disebut sebagai etika terapan. Dalam etika terapan itu ada dua istilah, ada etika deontologi dan ada etika teleologi. Etika deontologi adalah etika umum. Deontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani deon, yang artinya kewajiban. Jadi dalam etika terapan ini, orang harus berbuat baik, harus melakukan sesuatu yang benar karena dia wajib melakukan itu. Itu yang dimaksud dengan etika deontologi. Nah, untuk etika deontologi, orang berbuat baik itu sangat menekankan pada motivasi. Pada kemauan baik orang itu juga watak kuat dari orang yang melakukannya. Yang kedua, dalam etika terapan adalah etika khusus atau etika teleologi. Nah, etika teleologi mengukur baik buruknya suatu perilaku itu bukan pada kewajiban, tetapi pada tujuan yang ingin dicapai. Apakah tindakan itu baik? Apakah tindakan itu benar? Tergantung pada tujuannya. Nah, dalam etika teleologi inilah seringkali etika menjadi abu-abu. Misalnya teman-teman pernah mendengar kisah Robin Hood? Ya, dia mencuri dari para koruptor, lalu hasil curiannya dibagikan kepada orang miskin. Jika menggunakan etika teleologi, maka perilaku Robin Hood ini bisa dibenarkan karena tujuannya baik. Tetapi tentu saja jika kita menggunakan etika terapan dalam pengertian deontologi, tentu saja itu tidak dibolehkan. Nah, jadi dari pengertian-pengertian etika ini, kita bisa simpulkan bahwa etika itu punya beberapa klasifikasi. Ada yang disebut etika umum, di dalamnya ada etika filosofis, juga ada etika teoritis, dan etika yang sifatnya khusus. Di dalam etika khusus itu ada etika terapan, ada etika praktis. Dan di dalam etika khusus itu dibagi lagi menjadi etika individual, etika institusional, dan etika sosial. Jadi itu adalah dasar-dasar pengertian dari etika. Nanti di episode selanjutnya kita akan menerapkan dasar-dasar pengertian etika ini ke dalam hal yang sifatnya lebih aplikatif. Bisa dipahami ya teman-teman untuk pengertian etika dasar. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya mengenai dasar-dasar etika dalam etika personal, etika profesional, dan etika bisnis. Demikian untuk materi pengertian dari etika, kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.